Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor secara geometri. Ya, namanya perbandingan pasti ada perbandingan, kemudian kalau geometri ya berarti kita akan menggambar-gambar lagi. Jadi ada dua aturan dalam perbandingan vektor. Pertama itu P itu sebagai pembagi, dia membagi garis AB di dalam. Maksudnya membagi garis AB di dalam ya karena titik P itu berada di dalam garis A ke B. Jadi P itu sebagai pembaginya garis A ke B dengan perbandingan M banding N. Jadi bisa dilihat dari gambarnya. Misalkan ini A ke P itu kita simbolkan dengan M dan P ke B itu kita simbolkan sebagai N. Jadi tidak boleh terbalik, jangan kebalikannya. Jadi B ke P baru P ke A, atau A ke B baru B ke P. Tapi sesuai perintahnya A ke B berarti A ke P dulu baru P ke B. Sama dengan ini, A ke P dulu. Ya tergantung posisi P nya di mana. Misalkan kita simbolkan sebagai M dan P ke B itu kita simbolkan sebagai N. Jadi misalkan kita terus perbandingannya, A ke P itu berbanding P ke B sama dengan M berbanding N. Ada juga orang yang menulis A ke P berbanding P ke B sama dengan M per N, atau AP per PB sama dengan M per N. Tapi yang biasa yang digunakan adalah yang pertama, AP berbanding PB sama dengan M banding N. Ya, N-nya, M sama N-nya kan bisa lembaran angka. Bisa jadi di sini angkanya 1, di sini juga 1. Mungkin di sini angkanya 1, N-nya di sini berangka 2. Jadi bebas perbandingannya. Nah, sekarang aturan kedua. P membagi AB di luar. Jadi ada kata di luar. Artinya P itu sebagai pembagi garis AB tetapi dia berada di luar. Ingat, perhatikan. Ini ada garis AB. Nah, titik P pembagi berada di luar garis AB. Kalau tadi kan yang di dalam, P-nya berada di dalam garis A ke B. Perhatikan juga ini. Ada garis A ke B, tetapi pembaginya P berada di luar. Jadi ini disebut P membagi AB di luar dengan perbandingan M berbanding N. Nah, misalkan begini. Ingat, karena garis A ke B berarti kita simbolkan dulu A ke P. A ke P yang mana? Berarti A ke P. Kita simbolkan sebagai M. Habis A ke P baru P ke B. Jangan sebaliknya, jangan B duluan ke P baru P ke A. Harus A ke P dulu baru P ke B. Sama juga ini. A ke P dulu baru P ke B. Jadi perbandingannya kalau yang di dalam tadi itu semuanya positif, kalau yang pembagian di luar ini ada yang negatif. Misalkan kita sudah garis misalkan A ke P itu sebagai positif, maka P ke B itu sudah harus bertanda negatif karena kan berlawanan arah. Atau kalau misalkan A ke P itu kita simbolkan sebagai negatif, maka lawannya P ke B itu bertanda positif. Sama juga dengan ini. Jikalau A ke P kita simbolkan sebagai positif, maka P ke B itu kita simbolkan sebagai negatif. Atau sebaliknya, A ke P kita simbolkan negatif, maka P ke B itu kita simbolkan sebagai positif. Maka Pak Guru tulis di sini A ke P berbanding P ke B, ya min M, ya kita simbolkan sebagai negatif, maka lawannya itu harus positif N. Atau A ke P berbanding P ke B, kalau M-nya kita anggap sebagai positif, maka kalau sebaliknya yaitu N berarti dia bertanda negatif. Sekarang kita masuk di contoh. Contoh pertama, diketahui sebuah garis A ke B panjangnya 9 cm. Jadi saya di sini sudah membaginya dari 0 sampai 9, berarti panjangnya 9 cm. Jika AP berbanding PB 2 banding 1, jadi kita cari tahu dulu apakah ini termasuk pembagian ke dalam atau pembagian di luar. Ternyata ini salah satu pembagian di dalam. Alasannya apa? Karena dua-duanya positif. A ke P itu positif, P ke B juga positif. Jadi ini termasuk pembagian perbandingan
di luar. Jadi di sini kita akan mencari tahu letak titik P-nya di mana. Apakah di 1, 2, 3 sampai 8, di mana letak titik P-nya. Jadi caranya khusus untuk perbandingan di dalam. Salah tulis ini. Ini perbandingan di dalam. Khusus untuk perbandingan di dalam, jadi kita menggunakan rumus. Misalkan kita mau cari A ke P berapa panjang, berarti A ke P sama dengan A ke P dibanding AP ditambah PB dikali dengan 9 cm. Nah, kita masukkan A ke P nya berapa? 2 per 2 tambah 1 dikali 9 sama dengan berapa? 2 per 3 dikali 9. Hasilnya berapa? Yaitu 6 cm. Artinya A ke P itu sepanjang 6 cm. Berarti A ke P itu sepanjang 6 cm. Berarti di sini letak titik P. Lah, apakah benar P ke B itu panjangnya 1, 2, 3 cm? Kita buktikan. P ke B sama dengan berarti P ke B dibagi A ke P ditambah PB dikali 9 sama dengan P ke B nya berapa? 1 ditambah 2 tambah 1 sama dengan dikali 9 sama dengan 1 per 3 dikali 9 sama dengan 3 cm. Artinya P ke B itu sepanjang 3 cm. Jadi bisa kita lukiskan grafiknya. Jadi A ke P itu 6 cm dan P ke B itu 3 cm. Selesai. Jadi kita ternyata letak titik P nya ada di ruas garis ke 6. Oke, contoh kedua, sebuah ruas garis AB dengan panjang 4 cm. Jadi saya sudah menuliskan di sini bahwa A ke B itu sepanjang 4. Jika AP berbanding PB itu min 2 banding 1, gambarlah letak titik P. Jadi di sini soal ini belum dituliskan apakah dia perbandingan di dalam atau perbandingan di luar. Jadi kita bisa lihat dari apakah terdapat salah satunya negatif, karena di sini salah satu negatif berarti ini termasuk perbandingan di luar. Kalau sama-sama positif berarti dia termasuk perbandingan ke dalam. Nah, kedua, kita kira-kira di manakah letak titik P-nya di mana? Apakah di sebelah kanannya garis AB atau di sebelah kirinya garis AB? Jadi ingat, titik P-nya ini bukan berada di tengah A ke B, tapi berada di luar. Entah itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi kita cari tahu. Jadi karena M-nya itu lebih besar daripada N, 2 itu lebih besar daripada 1, maka titik P berada di sebelah kanan. Jadi nanti titik P berada di sebelah kanan, karena kan A ke P, berarti A ke P itu lebih panjang daripada P ke B, berarti kita perkirakan bahwa titik P nya berada di sebelah kanan. Nah, jadi cara menentukannya, jadi kita simbolkan saja A ke B itu sebagai satu bagian. Jadi caranya, A ke P itu berapa panjangnya? A ke P itu sama dengan panjang A ke P itu sama dengan A ke P dikalikan dengan 4 cm, sama dengan berapa? 8 cm. Berarti nanti A ke P itu sepanjang 8 cm. Oh, dari A ke B itu baru 4 cm, berarti kita tambahkan sepanjang 4 cm lagi. 5, 6, 7, 8. Di sini letak titik P. Kita gambar ruas garisnya. A ke P nya berapa? Ini 8 cm. Nah, berapa panjang P ke B? Sama dengan P ke B dikalikan dengan 4 cm, sama dengan
P ke B nya berapa? 1 dikali 4 cm sama dengan 4 cm. Ini Pak Guru lupa, A ke P nya kan tadi 2 dikali 4 cm sama dengan 8 cm. Jadi kita bisa lihat bahwa P ke B nya itu 4 cm, berarti 1, 2, 3, 4. Ini 4 cm. Jadi letak titik P berada di sebelah kanan ruas garis A ke B. Jadi di sini letak titik P-nya. Jadi kenapa Pak Guru tidak tulis negatifnya dan positif dan negatifnya? Karena positif dan negatif di sini hanya menunjukkan arah, bukan nilai yang sebenarnya. Jadi Pak Guru pada saat menuliskan panjangnya, jadi Pak Guru tidak menuliskan tanda negatifnya. Oke, contoh terakhir. Diketahui A ke B sama dengan 4 cm jika P membagi di luar. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah salah satu perbandingan vektor di luar karena sudah ada kata di luar di sini. Jadi walaupun di sini dua-duanya positif, ini termasuk pembagian di luar atau perbandingan di luar karena sudah dituliskan di soalnya, berarti dia termasuk pembagian di luar. Dengan perbandingan AP berbanding PB 2:3, tentukan letak titik P. Nah, kalau perbandingan di luar sama kayak contoh 2 tadi, kita tentukan apakah M-nya lebih besar daripada N atau M-nya lebih kecil daripada N-nya. Kalau M-nya lebih besar, maka letak titik P-nya berada di kanan. Kalau M-nya lebih kecil, berarti letak titik P-nya di sebelah kiri. Nah, kita lihat. Di sini M-nya 2, N-nya 3, berarti M-nya lebih kecil daripada N-nya, artinya titik P berada di sebelah kiri. Jadi kita perkirakan titik P berada di sebelah kiri. Nah, untuk panjangnya sendiri sama kayak contoh nomor 2. Panjang titik A ke P sama dengan perbandingan AP dikalikan dengan 4 cm. Berapa? 8 cm. Jadi A ke P nya itu 8 cm. Berarti kita perkirakan kalau kita bikin garis, ini sepanjang 8 cm. Di sini ada di sini titik P. Jadi kita bisa garis A ke P itu 8 cm. Kemudian panjang garis P ke B itu berapa? Panjang garis P ke B itu sama dengan perbandingan PB dikalikan dengan 4 cm. Sama dengan PB nya berapa? 3 dikali 4 cm sama dengan 12 cm. Ya, di sini saya lupa lagi menuliskan, AP nya kan 2 dikali 4 cm sama dengan 8 cm. Berarti dari P ke B itu sepanjang 12 cm. Apakah benar? P ke A saja 8, A ke B itu 4, berarti 8 ditambah 4 itu 12. Jadi P ke B itu sepanjang 12 cm. Kalau ini kan 8 cm. Oke, sekian penjelasan untuk materi pada minggu ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.